para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Mr. Queen, episode kelima. Di episode lalu, hilangnya Dayangwol membuat selir Jo Hwa-jin memohon kepada Ibu Suri Agung Sunwon untuk mencari keberadaannya. Imbalannya, sang selir pun mengakui tuduhan jika ialah yang mendorong Kim So-young ke danau. Chol-jong pun membela Jo Hwa-jin dengan kerennya, yang mana tindakannya itu membuat Jang Bong-hwan keki karena ia nggak sanggup melihat orang yang lebih keren darinya di depan gebetannya. Merasa diri udah nggak lama lagi tinggal di zaman itu, dengan sembrononya Jang Bong-hwan pun maju membela dan mengatakan jika Kim So-young bukan didorong, melainkan sengaja menceburkan diri ke danau, yang mana pernyataannya ini membuat seisi istana kaget. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Mendengar pengakuan mengejutkan dari Jang Bong-hwan, seisi istana pun kaget bukan main, terutama Ibu Suri Agung Sunwon dan Kim Jua-geun. Jang Bong-hwan pun menunjukkan kain merah jahitannya yang berisi pesan wasiat. Ibu Suri Agung Sunwon pun marah besar dan menanyakan alasan bunuh dirinya itu. Namun mendadak Jo Hwa-jin pingsan. Jang Bong-hwan yang lagi puyeng memikirkan alasan dia nyemplung ke danau pun jadinya ikut-ikutan pingsan juga. Mengetahui sang ratu cuma pura-pura pingsan, Chol-jong pun beralih dan menolong Jo Hwa-jin. Dan Kim Byung-in yang hadir di situ gercep menolong Kim So-young. Keduanya pun saling melemparkan tatapan dingin. Mengetahui suasana makin kacau, Kim Jua-geun pun meminta belas kasihan Ibu Suri Agung Sunwon untuk membatalkan hukuman pada Jo Hwa-jin. Karena Ratu Kim So-young pun dengan bijak sudah memaafkan selir itu dan kini malah membelanya. Kejadian ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh Ibu Suri Jo untuk menjatuhkan Kim So-young dengan memanfaatkan Jo Hwa-jin. Di kamarnya, Jang Bong-hwan yang sedang pura-pura pingsan harus menunggu lama untuk bisa membuka matanya lagi. Karena mendadak, semua orang yang ada di ruangan itu berlinang air mata. Mereka pun menangis sambil mengingat kesedihan-kesedihan di masa lalu. Lama menunggu orang-orang di ruangan itu bubar, Jang Bong-hwan pun akhirnya ketiduran. Di luar, Kim Byung-in pun teringat masa lalu di mana Kim So-young masih ceria-cerianya, mengabarkan kalau mimpinya untuk masuk istana akan segera terwujud. Namun begitu sudah masuk istana, wanita yang dicintainya itu malah jadi sering bersedih. Di balai Tom Yong-jeon, Ibu Suri Agung Sunwon pun ngamuk. Bisa-bisanya ratu pilihannya ini malah membela orang lain dari klan Hung Yang-jo dan mengkhianatinya. Begitupun Chol-jong, bukannya berterima kasih karena sudah diangkat dari pemuda kampungan menjadi raja, kini malah bersikap menantang dan melawannya. Ya, pokoknya gegara ia marah-marah hari ini, keriput wajahnya muncul kembali dan usaha menjaga kecantikannya selama ini jadi sia-sia. Ibu Suri Agung Sunwon pun kembali menceritakan pada Kim Jua-geun di malam sebelum Kim So-young tercebur ke danau, ia datang menemuinya dan mengatakan jika dirinya ingin mengundurkan diri jadi ratu dan meninggalkan istana. Namun Ibu Suri berkata jika selama ini ia memang mendengar kabar jika Kim So-young bersikap kasar sampai dijuluki penyihir, yang mana seorang ratu kan harusnya lemah lembut ya. Namun Ibu Suri Agung Sunwon tahu itu sengaja dilakukannya agar ia tidak dijadikan ratu. Tapi mau bagaimanapun, Kim So-young tidak bisa mundur menjadi ratu. Kalaupun mau mundur, lebih baik mati dan matilah di istana. Mendengar cerita Ibu Suri Agung Sunwon, Kim Jua-geun pun berpikir. Jang Bong-hwan pun berlari ke danau dan hendak menceburkan diri. Namun tiba-tiba Ibu Suri Agung Sunwon sudah berdiri di hadapannya dan berkata jika ia tidak bisa kembali ke dunia modern dan harus tinggal di zaman ini selamanya. Dan benar saja, air di danau kembali mengering. Ya, rupanya itu hanyalah mimpi buruk. Jang Bong-hwan pun lantas pergi ke danau dengan penuh percaya diri. Di jalan, ia pun membuat pesan-pesan wasiat pada Dayang Hongyeon agar ia menyuruh keturunannya kelak untuk membeli tanah di Gangnam, karena jika tanah itu dibiarkan selama 200 tahun, keturunan Hongyeon kelak akan jadi sultan alias kaya raya.
Sudah pede berlebih, akhirnya Jang Bonghwan tahu kalau sumur pengisi danau sudah mengering. Semua Dayang dan Kasim pun memohon ampunan karena tidak bisa menepati janji mengisi danau sampai batas maghrib. Jang Bonghwan pun lantas hendak melihat isi danau, namun Hong Yon dan Dayang Choi yang mendadak muncul pun mencegahnya. Adegan tarik-menarik pun terjadi. Jang Bonghwan yang sudah frustasi akhirnya menyerah. Ia pun lantas menyuruh Kasim untuk mengecek kedalaman air dan hasilnya masih lebih dalam kolam koi tetangga. Aduh. Di saat sedang stres, Ibu Suri Agung Sunwon pun kembali memanggilnya. Bersama dengan Kim Jwageun, Ibu Suri mengancam akan memakzulkan Kim So-young sebagai ratu serta hak-hak kebebasannya pun akan dicabut. Sadar jika dampak pemakzulan itu membuat ia akan dikeluarkan dari istana, Jang Bonghwan pun mau nggak mau meminta pengampunan dengan lebaynya, serta kesempatan lagi untuk berubah menjadi ratu yang anggun dan lebih baik lagi. Ya, pupuslah sudah harapannya untuk mengisi danau dan cepat-cepat kembali ke dunia modern. Di kamar Jo Hwa-jin, Chol Jong pun memikirkan pengakuan Kim So-young tadi. Rupanya, selama ini, dugaan jika Kim So-young hendak memfitnah Jo Hwa-jin salah besar. Nyatanya, ia tadi malah membelanya. Chol Jong pun teringat sesaat sebelum Kim So-young menceburkan diri ke danau, ia menyatakan perasaannya dan mengatakan, "Kau harus mencintaiku." Namun Chol Jong menanggapi dingin. Ya, Chol Jong menganggap gara-gara ditolak cinta itulah Kim So-young mencoba bunuh diri. Namun Yong Pyong mengingatkan jika sikap Kim So-young tadi mungkin saja adalah bagian dari rencananya untuk menarik perhatian sang raja. Berharap mendapat kepastian, Chol Jong pun lantas mengunjungi balai Daejeong untuk menemui Kim So-young. Di kamarnya, Jang Bonghwan pun frustasi karena selama 15 hari ke depan, ia harus jadi ratu yang baik agar kepercayaan Ibu Suri Agung Sunwon kembali padanya. Itu semua salahnya Chol Jong. Gegara cintanya ditolak sang raja, tubuh Kim So-young ini tercebur ke danau dan ia pun harus bertukar jiwa. Dan tadi, dia malah kepancing buat jadi keren dengan membela Jo Hwa-jin. Akibatnya, sekarang ia terancam terjebak selamanya dalam tubuh itu karena nyaris dimakzulkan. Kalau dimakzulkan, otomatis ia harus keluar dari istana yang mana dampaknya ia tidak bisa nyebur ke danau itu untuk kembali ke dunia modern. Pokoknya ini semua salahnya Chol Jong. Di saat dia sedang darah tinggi, Chol Jong pun malah datang. Sontak saja, Jang Bonghwan pun langsung ngomel-ngomel kalau ia akan dimakzulkan. Dan ini semua adalah salah raja itu karena tidak mau memahami Kim So-young ini, hingga ia nyaris bunuh diri sebelum pernikahan. Jang Bonghwan pun mengusir Chol Jong keluar dan saking keselnya, ia pun melempar tusuk kondeknya hingga menancap di dinding, yang mana hal itu mengejutkan Chol Jong dan para dayangnya. Rupanya kali ini sang ratu benar-benar marah dan sikap ratu ini membuat Chol Jong jadi bingung. Chol Jong pun berjalan ke tepi danau dan bertanya, kenapa danau diisi air lagi? Kasim pun menjelaskan kalau Ratu Kim So-young memohon pada Ibu Suri Agung Sunwon agar danau kembali diisi air. Chol Jong pun kembali berpikir, mungkinkah sang ratu akan mencoba bunuh diri dengan terjun ke danau lagi? Kim Byung-in pun lantas menemui Kim Jwageun, ayah angkatnya, dan ia pun meminta jabatan untuk menjadi kepala menteri kehakiman. Dan jauh di lubuk hatinya, ia ingin mencari orang yang telah menyerang Kim So-young malam itu. Dan esok harinya, sang raja pun akhirnya mengesahkan pengangkatannya. Di tempat lain, Jang Bonghwan yang sedang disetera pun akhirnya menghabiskan waktu di dapur kerajaan untuk menjahit. Ia hendak membuat kain penutup makanan anti dingin untuk tandu makanan. Ia pun lantas kembali memasak untuk Ibu Suri Agung Sunwon, yang mana tema makanannya adalah renyah di luar, lembut di dalam. Dan tentu saja Ibu Suri pun senang dan Jang Bonghwan pun bangga pada diri sendiri. Gosip mengenai Ratu Kim So-young berniat bunuh diri rupanya menyebar cepat di lingkungan istana. Hal itu dimanfaatkan klan Pung Yang Jo untuk membuat petisi tentang pemakzulan Kim So-young sebagai ratu. Sementara itu, Jo Hwa-jin yang hendak melukis pun bersedih mengingat Dayang Wol yang selalu mendampinginya tengah terluka. Namun Yong Pyong pun hadir menemani sang selir. Ya, rupanya Yong Pyong diam-diam menyukai Jo Hwa-jin. Selesai melukis, ia pun menemui Ibu Surijo. Di ruangannya, Ibu Surijo menceritakan jikalau raja terdahulu yang merupakan suaminya tewas diracun karena mencoba melawan klan Andong Kim. Ibu Surijo pun memperingatkan Jo Hwa-jin untuk berhati-hati, dan kali ini klan Pung Yang Jo akan mengajukan petisi untuk memakzulkan Ratu Kim So-young. Oleh karena itu, Ibu Surijo meminta dukungan ayah Jo Hwa-jin yang memiliki pengaruh besar untuk mendukung petisi ini. Adegan pun flashback. Di malam itu, Jo Hwa-jin sedang berdiri di tepi danau yang rupanya tengah menunggu Chol Jong. Namun tiba-tiba Kim So-young datang dan mengatakan jika Jo Hwa-jin tidak akan menemui raja, dan Kim So-young pun menuduh jika Jo Hwa-jin telah merupakan
merubah sesuatu yang penting. Ya, Kim So-young mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan Jo Hwa-jin, yang mana jika raja mengetahuinya, maka Jo Hwa-jin akan menjadi wanita yang dibenci oleh Chol-jong. Rahasia apakah itu? Jo Hwa-jin pun gak mau kalah dan mengancam. Ia akan memberitahu Chol-jong jika Kim So-young hendak membunuh Chol-jong. Jadi, ancaman Kim So-young tidak berpengaruh apapun. Dan akhirnya, Kim So-young pun mengatakan, "Aku bersumpah, kamu juga akan kehilangan orang yang kamu sayangi." Dan Kim So-young pun menceburkan diri ke danau bersamaan terulurnya tangan Jo Hwa-jin yang hendak mencegahnya. Dan ia pun lantas buru-buru kabur dari tempat itu. Di ruangannya, Chol-jong yang sedang membaca lantas teringat sikap Kim So-young yang marah besar semalam. Dilihat dari gerak-geriknya yang sampai melempar tusuk konde, sang ratu tidak sedang mencari perhatian, tapi murni memang karena marah. Hujan pun turun dengan deras. Jang Bong-hwan yang sedang parkir di dapur istana pun gembira. Karena hujan deras berarti danau akan otomatis terisi. Ia pun lantas hujan-hujanan dengan gembira, yang mana membuat para dayang ikut heboh, berusaha melindunginya dari hujan. Chol-jong yang kebetulan lewat pun terkesima melihat sang ratu yang hujan-hujanan dan tampak manis. Ia pun mulai bertanya-tanya, seperti apa sih sosok Kim So-young sebenarnya? Tampak manis di luar, padahal aslinya Kim So-young alias Jang Bong-hwan ini sedang menari ala Lisa Blackpink. Haduh, mama. Melihat Chol-jong hanya berdiri menatapnya saja, Jang Bong-hwan yang moodnya lagi bagus mengajak Chol-jong untuk bergabung. Chol-jong pun menghampiri sang ratu dan meminta maaf sambil menyuruhnya berteduh. Namun sang ratu kekeh ingin hujan-hujanan, merayakan terisinya danau dengan air. Ia pun mengatakan, sampai hari ini saja ia akan begini, karena besok semuanya akan kembali ke tempatnya. Ya, besok ia kan akan pergi dari zaman ini dengan menceburkan diri ke danau. Sambil tersenyum, Chol-jong pun akhirnya meninggalkan sang ratu yang masih joget-joget gembira. Ya, hari yang dinanti pun tiba. Jang Bong-hwan pun berbisik pada kedua dayang yang tengah ketiduran di luar kamarnya. Untuk dayang Hongyeon, ingatkan agar keturunannya kelak membeli tanah di Gangnam. Dan untuk dayang Choi, Jang Bong-hwan mengucapkan terima kasih. Sebelum menceburkan diri, Jang Bong-hwan pun mengukir pesan di batu. Dan akhirnya tanpa ragu, Jang Bong-hwan pun menceburkan diri ke danau. Saat sedang tenggelam di dalam danau, dari kejauhan tampak seseorang berenang ke arahnya, hendak menyelamatkannya. Ya, itu Raja Chol-jong. Dan episode kelima pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Makin seru ya ceritanya? Rupanya benar, insiden terceburnya sang ratu ke danau bukan karena didorong oleh Jo Hwa-jin, tapi murni karena sang ratu menceburkan diri sendiri. Kenapa? Pertama, kemungkinan karena cintanya ditolak raja. Kedua, tertekan menjadi ratu. Ketiga, Kim So-young tahu rahasia besar Jo Hwa-jin, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ternyata Jo Hwa-jin juga menyimpan rahasia Kim So-young yang ternyata mau membunuh raja. Dan tuduhan Jo Hwa-jin ini entah benar, entah tidak. Yang jelas, setelah Jo Hwa-jin mengatakan itu, Kim So-young mengutuk jika Jo Hwa-jin akan kehilangan orang yang disayanginya. Di episode 5 ini pun, sang raja akhirnya mulai membuka hatinya terhadap Kim So-young. Ya, ia sadar jika perubahan sikap Kim So-young yang naik turun itu murni dan tidak dibuat-buat. Ia pun bertekad untuk mulai memahami dan mengenal lebih dalam sang ratu aneh itu. Dan akhirnya, impian sang ratu agar danau terisi kembali akhirnya terwujud. Namun saat ia menceburkan diri ke danau lagi, Chol-jong tiba-tiba saja muncul dan hendak menolongnya. Apakah Jang Bong-hwan bisa kembali ke zaman modern lewat air danau? Ataukah akibat diselamatkan sang raja, ia masih tetap tinggal di zaman itu? Nantikan episode ke-6-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!